5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ketiga, perkenalkan nih, namaku Novianti Indasari dengan NIM 152011713062 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Ngomong-ngomong nih, untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tugas dari pekerja industri maupun konstruksi loh. Namun, dalam kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari harus juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Karena apa? Karena setiap aktivitas yang kita jalani selalu mengandung potensi bahaya atau bisa dibilang hazard. Potensi bahaya itu ada 6 macam, yaitu mekanik, fisika, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi. Dari keenam hazard tersebut, biasanya muncul berbagai resiko-resiko yang ada. Dan biasanya untuk mengendalikan resiko tersebut, kita bisa menggunakan 5 pengendalian hierarki, yaitu eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan juga penggunaan APD. Di sini saya telah mengidentifikasikan potensi bahaya, risiko, maupun upaya pengendalian 3 aktivitas saya sehari-hari dalam rumah. Silakan simak lebih lanjut. Aktivitas yang pertama. Aktivitas saya yang pertama ini ialah menjaga toko. Tahukah kalian bahwasanya menjaga toko ini terlihat aman-aman aja dan tenang-tenang aja loh. Tapi tahukah kalian bahwasanya menjaga toko ini terdapat banyak hazard dan risiko yang mengikutinya, baik itu dari hazard mekanik, fisika, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi. Nah, banyak sekali kan hazard-hazard dari penjaga toko ini. Jadi kita harus simak video berikut ini. Potensi bahaya yang pertama yaitu bahaya mekanik. Yang pertama, kejatuhan anak timbangan besi. Yang beresiko, anak timbangan dapat jatuh ke kaki penjaga toko ketika sedang melakukan penimbangan barang seperti telur atau beras. Pengendalian resiko untuk potensi bahaya mekanik kejatuhan anak timbangan besi. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi dengan cara menghilangkan anak timbangan. Namun tidak mungkin karena anak timbangan merupakan hal yang sangat penting dalam penimbangan. Yang kedua yaitu substitusi. Untuk upaya pengendaliannya bisa menggunakan cara substitusi dengan cara menggantinya dengan timbangan digital. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Namun ini tidak bisa digunakan karena alat atau bahan tidak dapat dimodifikasi. Yang keempat yaitu administrasi, dengan melakukan pelatihan menggunakan timbangan terlebih dahulu agar pekerja dapat bekerja dengan cara yang aman dan sesuai aturan. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD kepada pekerja berupa sepatu pengaman, jadi jika mengenai kaki tidak melukai kaki pekerja. Potensi bahaya atau hazard mekanik yang kedua yaitu silet yang tajam dan berkarat. Silet yang tajam dan berkarat ini dapat beresiko pekerja dapat tersayat oleh silet ketika melakukan pemotongan dan dapat mengakibatkan penyakit tetanus jika luka tersayat terlalu dalam. Upaya pengendalian untuk hazard silet yang tajam dan berkarat yaitu yang pertama, eliminasi dengan menghilangkan silet tersebut agar tidak dipakai lagi oleh pekerja karena bahaya dan risiko yang dimiliki dapat menyebabkan tangan pekerja tersayat. Yang kedua yaitu substitusi, menggantikan alat tersebut dengan gunting agar lebih aman, namun tetap sesuai instruksi dan aturan agar pekerja tidak terluka. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dengan memodifikasi silet tersebut dengan cara mengasah agar berkaratnya hilang dan memberikan pegangan kepada silet tersebut agar lebih safety. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan arahan agar pekerja lebih berhati-hati dalam menggunakan silet yang tajam dan berkarat tersebut. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD kepada pekerja seperti memberikan finger protector. Hazard atau potensi bahaya yang kedua adalah hazard fisika, yaitu lampu putus. Lampu yang putus beresiko terjadinya kecelakaan kerja karena kurangnya penerangan.
Upaya pengendalian dari hazard fisika lampu putus ialah yang pertama eliminasi, dengan menyingkirkan lampu yang putus tersebut. Namun, hal tersebut tidak menyelesaikan bahaya ini. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi dengan cara mengganti lampu yang putus tersebut dengan lampu yang baru yang lebih terang. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Untuk upaya modifikasi engineering dapat membuat rancangan dengan memodifikasi tempat kerja, khususnya dindingnya, yang dicat warna terang seperti contohnya warna putih. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan arahan kepada pekerja yang menjaga toko untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas karena lampu tidak memadai. Yang kelima yaitu APD. Pekerja menggunakan alas kaki dan sarung tangan agar lebih safety. Potensi bahaya kimia yang pertama yaitu adanya gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida sendiri ini berasal dari kendaraan yang berlalu lalang di depan toko, yang dapat mengakibatkan penyakit yaitu pusing, muntah, dan mual. Jika karbon monoksida cukup tinggi, dapat memungkinkan bahwasannya pekerja tersebut akan pingsan, bahkan meninggal. Upaya pengendalian untuk potensi bahaya kimia adanya gas karbon monoksida. Yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan gas karbon monoksida. Namun hal tersebut tidak bisa karena kendaraan akan selalu berlalu lalang. Yang kedua yaitu substitusi. Karbon monoksida tidak dapat dilakukan dengan substitusi karena pada dasarnya kendaraan bermotor selalu mengeluarkan karbon monoksida. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tempat kerja tersebut dapat dipasang bilik khusus yang terbuat dari kaca tembus pandang untuk tempat pekerja menunggu datangnya pembeli agar terhindar dari karbon monoksida yang ada di sekitar tempat kerja. Yang keempat yaitu administrasi. Pengendalian risiko administrasi ini dapat berupa durasi kerja yang ditetapkan, yaitu membuat sesi shift yang sesuai untuk pekerja. Yang kelima yaitu APD. Pekerja dapat diberikan APD berupa masker untuk mencegah masuknya karbon monoksida ke dalam pernafasan para pekerja. Potensi bahaya kimia yang kedua yaitu adanya partikel debu yang ada di jalan terbawa oleh angin. Hal tersebut dapat beresiko mengurangi fungsi paru-paru pekerja. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan partikel debu tersebut dengan cara menyiram jalanan ketika kondisi cuaca sangat panas dan berangin agar debu tersebut tidak bertebaran kemana-mana. Yang kedua yaitu substitusi. Pada potensi bahaya atau hazard ini tidak dapat menggunakan substitusi karena debu yang berada di jalan tersebut merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tempat kerja tersebut dipasang bilik khusus yang terbuat dari kaca tembus pandang untuk tempat pekerja menunggu datangnya pembeli agar terhindar dari partikel debu yang ada di sekitar tempat kerja. Yang keempat yaitu administrasi. Pengendalian risiko administrasi ini dapat berupa durasi kerja yang ditetapkan, yaitu membuat sesi shift yang sesuai untuk pekerja dan memberi arahan bahwa ke pekerja agar lebih berhati-hati sebab kawasan tempat kerja mengandung banyak partikel debu. Yang kelima yaitu APD. Pekerja dapat diberikan APD berupa masker dan kacamata pelindung untuk mencegah masuknya partikel debu ke dalam pernafasan dan mata pekerja. Potensi bahaya atau hazard yang keempat yaitu biologi. Terdapat sekumpulan kecoa yang menyelinap di barang-barang yang berada di toko. Kecoa sangat berbahaya jika terinjak oleh pekerja, karena dalam perut kecoa dapat cacing yang bisa menembus paru-paru kulit pekerja, serta kecoa pembawa jutaan bakteri dan agen infeksi yang bisa menyebabkan Upaya pengendalian untuk hazard biologi ini ialah yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kecoa dengan menggunakan pembasmi serangga seperti merek Baycon atau HIT. Yang kedua yaitu substitusi. Pengendalian risiko dengan cara substitusi tidak dapat dilakukan karena kecoa merupakan hazard alami yang ada di tempat kerja. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering.
kecoa hidupnya pada tempat yang kotor dan jorok. Maka dapat dilakukan modifikasi tempat kerja, yaitu selalu membersihkan tempat kerja. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu memberikan edukasi kepada pekerja apa saja yang akan pekerja lakukan jika menemui kecoa, seperti tidak menginjak kecoa tanpa alas kaki. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD kepada pekerja berupa alas kaki yang dapat melindungi kaki jika pekerja menginjak kecoa tersebut. Potensi bahaya biologi yang kedua yaitu bakteri dan virus yang menempel pada uang. Kerap berpindah-pindah tangan membuat uang menjadi benda yang paling berkuman dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Upaya pengendalian untuk hazard ini yaitu yang pertama eliminasi, menghilangkan uang atau tidak menggunakan uang sebagai pembayaran. Namun hal tersebut tidak mungkin karena uang merupakan benda yang penting untuk pembayaran. Yang kedua yaitu substitusi, pengendalian risiko substitusi uang dengan m-banking. Hal tersebut dapat mengurangi perpindahan kuman dari tangan ke tangan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Untuk upaya pengendaliannya tidak bisa menggunakan modifikasi engineering. Agar pekerja terhindar dari bakteri yang ada di uang, tidak bisa menggunakan metode ini. Yang keempat yaitu administrasi. Pengendalian risiko administrasi ini dapat berupa durasi kerja yang ditetapkan, yaitu membuat sesi shift yang sesuai untuk pekerja agar para pekerja tidak terlalu lama terpapar atau terkontaminasi dengan bakteri dan virus yang ada di uang. Yang kelima yaitu APD, dapat berupa hand glove. Potensi bahaya yang kelima yaitu ergonomi, mengangkat beban berat yang tidak sesuai dengan porsi tubuh. Resikonya dapat menyebabkan saraf terjepit, kebas, kesemutan, dan nyeri pada tubuh bagian tertentu. Upaya pengendalian untuk hazard ini yaitu yang pertama eliminasi. Upaya pengendalian eliminasi dengan cara menghilangkan mengangkat beban berat. Yang kedua yaitu substitusi. Upaya pengendalian substitusi dapat dilakukan dengan mengganti aktivitas mengangkat beban berat dengan beban yang lebih ringan dengan cara pengurangan massa barang. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Upaya pengendalian dengan membuat alat yang mempermudah dalam pengangkatan barang yang berat, seperti troli barang. Yang keempat yaitu administrasi. Pengendalian risiko administrasi ini dapat berupa durasi kerja yang diterapkan, yaitu membuat sesi shift yang sesuai untuk pekerja agar pekerja tidak menanggung beban berat terlalu lama. Yang kelima yaitu APD, memberikan safety shoes kepada para pekerja agar tetap safety. Jika benda berat tersebut terjatuh mengenai kaki, maka kaki pekerja tidak akan terluka. Potensi bahaya yang keenam yaitu psikologi. Yang pertama yaitu cemas yang diakibatkan sepi konsumen. Para pekerja yang sering mengalami rasa cemas dapat berisiko menyebabkan kecelakaan dalam bekerja karena tidak konsen atau tidak fokus, menurunkan nafsu makan, mudah lelah, dan terganggu saluran pencernaan. Upaya pengendalian untuk hazard ini yaitu yang pertama, eliminasi. Kita tidak dapat menghilangkan sepi konsumen tersebut karena setiap kegiatan pembelian tergantung dari pribadi pembeli. Yang kedua yaitu substitusi. Kita dapat mengganti sumber kecemasan dengan upaya pengendalian substitusi bisa dilakukan dengan selalu berpikir positif dan yakin bahwa konsumen akan selalu datang. Hal tersebut dapat membuat kita merasa tenang dan tidak cemas. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Upaya pengendalian ini dapat dilakukan dengan mengubah keadaan yang biasa menjadi lebih menarik, seperti menghias toko maupun membuat promosi toko, agar konsumen lebih tertarik membeli barang di tempat bekerja kita dan rasa cemas akan hilang dengan sendirinya. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan suatu arahan dan edukasi kepada pekerja bahwa setiap rezeki sudah ada yang mengatur dan selalu berpikir positif. Jadi jika toko dalam keadaan sepi, tidak perlu terlalu cemas karena cemas hanya dapat menambah beban pikiran pekerja dan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu APD. Pada hazard kali ini yaitu cemas yang dikarenakan sepi konsumen tidak memerlukan APD. Aktivitas yang kedua ini aktivitas bercocok tanam. Pada aktivitas bercocok tanam ini terdapat potensi bahaya mekanik, fisika, kimia, biologi, dan juga ergonomi.
Potensi bahaya yang pertama yaitu potensi bahaya mekanik, cutter yang tajam. Pekerja beresiko tersayat oleh cutter ketika melakukan penyobekan bungkus kompos. Upaya pengendalian untuk hazard ini yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan cutter tersebut agar tidak dipakai oleh pekerja. Yang kedua yaitu substitusi, menggantikan alat tersebut dengan gunting agar lebih aman, namun tetap sesuai instruksi dan aturan agar pekerja tidak terluka, dan bisa juga menyobek plastik kompos langsung dengan tangan tanpa alat, namun beresiko kompos tersebut berceceran. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi cutter dengan cara menambahkan pegangan cutter dengan kayu agar lebih aman. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan arahan agar pekerja lebih berhati-hati dalam menggunakan yang tajam dan memberikan pelatihan tata cara penggunaan cutter yang benar. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD kepada pekerja seperti memberikan finger protector. Potensi bahaya mekanik yang kedua yaitu arit atau sabit yang tajam. Pekerja yang menggunakan arit beresiko tersayat saat memotong rumput liar. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan arit tersebut agar tidak lagi dipakai oleh pekerja. Yang kedua substitusi, menggantikan alat tersebut dengan pemotong rumput yang lebih modern agar lebih aman digunakan para pekerja, namun tetap sesuai instruksi dan aturan agar pekerja tidak terluka. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi arit tersebut dengan cara menguatkan pegangan arit tersebut agar ketika digunakan arit tersebut tidak lepas dari pegangannya. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan edukasi kepada pekerja cara pemakaian arit yang benar. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD kepada pekerja berupa sarung tangan. Potensi bahaya yang kedua yaitu potensi bahaya fisika, yaitu suhu panas karena terpapar sinar matahari, yang beresiko menjadi dehidrasi, pusing, dan heatstroke. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan suhu panas yang disebabkan oleh sinar matahari, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi, upaya pengendalian substitusi tidak dapat dilakukan karena suhu panas berasal dari matahari secara langsung. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi tempat kerja dengan cara memasang kanopi sementara agar matahari tidak terkena langsung kepada pekerja. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan durasi waktu kepada pekerja yang tidak terlalu lama dan memberikan edukasi kepada pekerja apa saja dampak yang akan terjadi jika terkena sinar matahari, serta mengingatkan pekerja untuk sering-sering mengonsumsi air mineral agar tidak dehidrasi. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD seperti topi, baju lengan panjang yang menyerap keringat dan tidak panas ketika digunakan. Potensi bahaya fisika yang kedua yaitu radiasi sinar matahari ultraviolet yang beresiko mengalami kerusakan mata, kulit, merasa terbakar, dan kanker kulit. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan radiasi yang disebabkan oleh sinar matahari, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi. Upaya pengendalian substitusi tidak dapat dilakukan karena radiasi berasal dari matahari secara langsung. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi tempat kerja dengan cara memasang kanopi sementara agar matahari tidak terkena langsung ke pekerja. Yang keempat yaitu administrasi, membatasi durasi waktu kepada pekerja agar tidak terlalu lama dan memberikan edukasi kepada pekerja apa saja dampak yang akan terjadi jika terkena radiasi matahari jika terkena tubuh terlalu lama. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD seperti safety glasses, baju lengan panjang, serta menggunakan sunscreen agar terlindung dari radiasi ultraviolet. Potensi bahaya yang ketiga yaitu potensi bahaya kimia, adanya partikel debu di sekitar tempat bercocok tanam. Debu yang berterbangan dapat masuk ke dalam pernafasan pekerja yang beresiko merusak fungsi pernafasan pekerja dan dapat memicu alergi. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan partikel debu tersebut dengan cara menyiram tanah-tanah agar lembab dan debu tidak akan berterbangan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada potensi bahaya atau hazard ini tidak dapat menggunakan substitusi karena debu merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi tempat kerja yaitu dengan pemberian semprotan air yang mana nantinya semprotan air tersebut perlahan membasahi dan debu susah untuk terbang. Yang keempat yaitu administrasi. Pengendalian risiko administrasi ini dapat berupa rambu-rambu peringatan bahwa daerah tersebut sangat banyak debu yang dapat berbahaya bagi tubuh. Yang kelima yaitu APD,
Pekerja dapat diberikan APD berupa masker pelindung untuk mencegah masuknya partikel debu ke dalam pernafasan. Potensi bahaya yang kelima yaitu potensi bahaya ergonomi, yaitu mengangkat beban berat seperti kompos dan tanah untuk bercocok tanam. Pada saat ini beresiko mudah lelah dan dapat mengakibatkan low back pain. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi. Upaya pengendalian eliminasi dengan cara menghilangkan kegiatan mengangkat beban berat. Yang kedua yaitu substitusi. Upaya pengendalian substitusi dapat dilakukan dengan mengganti aktivitas mengangkat beban berat dengan beban yang lebih ringan seperti mengurangi massa dari kompos atau tanah. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Upaya pengendalian dengan membuat alat yang memudahkan dalam pengangkatan barang yang berat seperti pembuatan troli sederhana. Yang keempat yaitu administrasi. Pengendalian risiko administrasi ini dapat berupa pemasangan poster yang berisi bagaimana cara mengangkat barang yang baik dan benar beserta gambarnya agar pekerja dapat mengikutinya. Yang kelima yaitu APD, memberikan safety shoes kepada pekerja agar tetap safety. Jika benda berat tersebut terjatuh mengenai kaki, maka kaki pekerja tidak akan terluka. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas belanja sayur di pasar, yaitu terdapat potensi bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, dan juga ergonomi. Potensi bahaya yang pertama yaitu potensi bahaya mekanik. Yang pertama yaitu jalanan pasar yang licin. Jalanan pasar yang licin berisiko pekerja akan terpeleset dan jatuh. Pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara membuang sisa air selokan yang benar agar tidak berjajaran di seluruh jalan. Yang kedua yaitu substitusi. Upaya pengendalian substitusi tidak dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi tempat kerja dengan cara memperlebar selokan. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan rambu-rambu tanda bahwa jalan tersebut licin. Yang kelima yaitu APD, menggunakan safety shoes yang berbahan dasar karet. Potensi bahaya yang kedua yaitu potensi bahaya fisika, panas matahari yang menyengat. Panas matahari yang menyengat dapat menyebabkan heat stroke dan dehidrasi. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan suhu panas yang disebabkan oleh sinar matahari. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi. Upaya pengendalian substitusi tidak dapat dilakukan karena suhu panas matahari berasal dari matahari secara langsung. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Panas matahari yang menyengat di setiap perjalanan menuju ke pasar tidak dapat dilakukan modifikasi engineering. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi tentang bahaya panas matahari agar tidak berlama-lama ketika perjalanan menuju pasar. Yang kelima yaitu APD, memberikan APD seperti topi, baju lengan panjang yang meresap keringat dan tidak panas ketika digunakan. Potensi bahaya yang keempat yaitu potensi bahaya biologi, adanya bakteri dan virus yang menempel pada uang. Uang menjadi benda yang paling berkuman dan dapat menyebabkan berbagai penyakit, karena uang sering sekali berpindah dari tangan ke tangan. Upaya pengendalian untuk hazard ini yaitu yang pertama eliminasi, menghilangkan uang atau tidak menggunakan uang sebagai pembayaran. Namun hal tersebut tidak mungkin, karena uang merupakan benda yang penting untuk pembayaran. Yang kedua yaitu substitusi, pengendalian risiko substitusi uang dengan m-banking. Hal tersebut dapat mengurangi perpindahan kuman dari tangan ke tangan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Untuk upaya pengendaliannya, tidak bisa menggunakan modifikasi engineering. Agar pekerja terhindar dari bakteri yang ada di uang, tidak bisa menggunakan metode ini. Yang keempat yaitu administrasi. Pengendalian risiko administrasi ini dapat berupa durasi kerja yang ditetapkan, yaitu membuat sesi shift yang sesuai untuk pekerja agar para pekerja tidak terlalu lama terpapar atau terkontaminasi dengan bakteri dan virus yang ada di uang. Yang kelima yaitu APD, dapat berupa hand glove. Potensi bahaya yang kelima yaitu potensi bahaya ergonomi, berdiri terlalu lama, beresiko nyeri utut, nyeri kaki, nyeri sendi, dan varises. Upaya pengendalian untuk hazard ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan posisi terlalu lama berdiri, namun tidak bisa dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi. Upaya pengendalian suatu hazard ini dapat diselingi dengan duduk jika memungkinkan. Yang ketiga yaitu memodifikasi engineering, memberikan tempat duduk sebagai tempat orang untuk mengantri pembelian. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi cara-cara peregangan kaki. Yang kelima yaitu APD. Tidak perlu APD untuk hazard ini. Dari keseluruhan video ini dapat disimpulkan bahwa
Setiap aktivitas-aktivitas yang ada selalu memiliki hazard dan risiko. Hazard dan risiko dari setiap aktivitas juga berbeda-beda dan perlu sekali untuk lebih teliti dalam melakukan upaya pengendalian, agar hazard yang ada tidak menyebabkan kecelakaan ataupun penyakit. Oleh sebab itu, diperlukannya mengutamakan keselamatan dan kesehatan, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Sekian video kali ini, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.